Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi. Balik lagi di video bareng Harinis. Gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya di kondisi saat ini. Nah, kali ini kita ngomongin smartphone yang hype-nya tuh bener-bener kayak wow, kebangetan banget, yaitu Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Tapi setelah kehadiran si Poco X3 Pro ini, kok rasanya teman-teman tuh suka bingung ya, mending yang mana nih kak? Waduh, gawat banget ya, bandingin antara kedua keluarganya. Tapi sebenarnya pada kali ini kita nggak bakal ngebandingin antara keduanya ya teman-teman, tidak. Tapi lebih fokus ke Xiaomi Redmi Note 10 Pro ini. Suka duka gue saat jadiin HP ini sebagai HP utama bakal kayak gimana ya? Ya udah langsung aja tonton videonya sampai akhir. Video kali itu isinya curhatan gue sama si Xiaomi Redmi Note 10 Pro ini. Suka, duka, asem, manis, pahit bakal gue bahas ya. Jadi nggak cuman enaknya aja, ada beberapa hal yang bikin gue gak nyaman juga sejatinya. Dan juga isinya adalah rangkuman dari pertanyaan teman-teman nih sebelumnya. So thanks banget kalian sudah ikut berpartisipasi pas kemarin di IG story sebelumnya ya. Dan berawal dari pertanyaan pertama teman-teman nih, mending mana nih kak, Xiaomi Redmi Note 10 Pro ataupun Poco X3 Pro? Serem gak tuh? Dibandinginnya sama keluarganya cuy, saking gak ada lawan mungkin ya, iya gak sih? Jadi sebenarnya kalau misalkan teman-teman ngeh nih ya, Poco ataupun si Xiaomi itu bakal beda cerita sih, bakal beda pangsa pasarnya. Jadi sesuai aja dengan kebutuhan dan juga selera kalian. Yang pasti aja nih, kalian tuh nggak bakal temuin desain semewah, seelegan yang ada pada Redmi Note 10 Pro ini di seri Poco X3 Pro ya. Yes, gue tuh suka banget sama desain Xiaomi Redmi Note 10 Pro ini, so elegan, mewah nggak sih guys? Coba tulis di kolom komentar. Jadi kalau perhatiin di sini paduan warnanya yang terbilangnya kalem dan finishingnya tuh matte ya pada body glassnya ini yang so elegan banget dibuatnya. Desainnya itu terbilangnya naik kelas lah ya, nggak ada lagi glossy club dengan warna gonjrengnya. Masih ngomongin desainnya, kameranya pun terbilangnya cukup unik ya, walau memang terasa jedang-jeduk bila ditaruh di permukaan yang datar. Sekalipun pakaiin case, masih berasa jedak-jeduknya. Untuk layar ini sudah asik banget, di budget 3 jutaan udah ngasih layar Super AMOLED. Bedanya apa tuh kak? Tentunya ya terasa lebih vivid warna yang dihasilin dan lebih pekat untuk nampilin warna gelap. Tentunya di layar AMOLED ini pengalaman nonton gue tuh berasanya lebih asik ya guys. Ditambah dengan dual speakernya, suaranya tuh jedar-jedur makin berasa balance. Untuk bagian layarnya kayaknya udah gak ada lawan ya guys, mengingat ini smartphone 3 jutaan, sudah Super AMOLED, refresh rate di 120Hz, tapi memang ada sedikit catatan kecil dari gue yang bikin kayak jadinya tuh nggak nyaman gitu. Terutama dipakai kebutuhan kayak ngetik gitu ya. Pas saat ngetik itu gue ngerasanya sering banget typo, padahal tuh gue tuh udah ngerasa bener ya guys untuk bagian ngetiknya. Terus dipakai untuk scrolling, browsing gitu ya, itu ngerasanya sih kayak ada delay gitu ya, nggak sesemut yang gue pikirin 120Hz nya. Jadi tuh ya sedikit catatan dari gue. Kalian ngerasain juga nggak sih guys hal-hal yang kayak gitu-gitu, kayak tiba-tiba agak redup terang gitu bagian layarnya, terus agak delay gitu pada saat scrolling, dan juga apa ya, agak sering typo. Oh, satu lagi, gue tuh ngerasanya pada saat ngecek notifikasi di WA itu kayak apa ya, notifikasi yang masuk tuh kayak tumpang tindih gitu loh. Jadi semisalnya nih isi chat dari si A tapi seakan si B yang ngirim. Terus selain itu gue ngerasanya kayak misalkan si A ini yang nggak ada di grup tapi tiba-tiba kayak satu grup gitu loh. Jadi kayak gimana ya, tumpang tindih lah ibaratnya. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu cara ngatasinnya, boleh banget share di kolom komentar ya. Nah, hal kecil kayak gini nih mungkin bikin orang tuh nggak happy ya guys dalam penggunaannya. Tapi sekali lagi, uang ini harganya 3 jutaan teman-teman. Semoga aja kedepannya sih, gue harapan gue bakal dapat update software lah untuk mengatasi hal-hal yang tadi catatan dari gue tadi. Untuk performanya pakai CPU Snapdragon 732G dengan RAM 6GB, internal memori sebesar 128GB yang masih bisa menyematkan microSD di antara kedua SIM-nya. Yang mana sensasi performanya untuk kebutuhan harian kayak browsing, nonton, chatting itu udah nyaman ya. Walau kadang kalau gue lagi barbar kayak upload IG, pindah ke editing video, pindah lagi ke chat, kadang tuh pas balik ke IG suka bengong gitu. Iya, tapi gue yakin sih kalau penggunaannya tuh nggak se-ekstrem gue tadi, harusnya sih sudah nyaman ya guys dipakai untuk kebutuhan daily mainstream kalian. Terus buat teman-teman yang nanya, ini baterainya awet nggak nih kak? Gue sih ngerasanya untuk kebutuhan daily yang tadi sebelum gue sebutin, itu dari jam 9 pagi gitu bisa tembus di pagi harinya lagi. Iya, awet tuh terbilangnya nih guys. Jadi ya sedikit gambaran, sekitar 13 jam pemakaian itu pun masih sisa baterainya di 20%-an dan bisa tembus di pagi harinya nih. Ini nice banget sih. Terus gimana untuk bagian kameranya? Kamera ini kan sangat-sangat diuluhkan ya dengan resolusi besar 108 megapikselnya, dan Doi itu punya 4 kamera ya guys. Jadi sebagai informasi aja, detail konfigurasinya itu dimana 108 megapiksel sebagai lensa utamanya, 8 megapiksel lagi sebagai ultra wide, dan juga 5 megapiksel sebagai telemakro, dan 2 megapiksel lagi sebagai deep sensor. Dari konfigurasinya itu sebenarnya udah lebih dari cukup ya buat teman-teman yang suka berkreasi foto modal cuma HP.
Lensanya terbilangnya lengkap, begitu juga untuk fitur kameranya, dari mulai foto potret yang bisa diatur tingkat bokehnya, night mode, resolusi besar 108 megapiksel, slow motion, dual video, hingga mode clone pun ada nih. Untuk hasil foto sendiri, bila di cahaya yang berlimpah, itu gue suka ya guys sama saturasi warna yang dihasilin. Hijau daun, biru langit, warna objeknya pun terbilangnya cakep nih. Untuk resolusi besar 108 megapikselnya, gue apresiasi banget Xiaomi yang udah hadirin resolusi besar di 108 megapiksel di budget 3 jutaan. Ini edan banget sih. Tapi hitungannya ini kayak sebagai pelengkap gitu loh teman-teman. Intinya foto dengan resolusi besar hadirlah di HP ini. Mungkin sedikit catatan, sesekali tuh gue nemuin delay gitu ya saat shutter ataupun pengambilan foto. Dan sebenarnya ini juga yang mungkin buat beberapa dari teman-teman tuh ngerasanya nge-lag saat rekaman video. Jadi saran dari gue sih untuk rekaman video atau pengambilan foto masih sedikit bersabar gitu loh teman-teman. Tapi buat hasil videonya, wis apik sih guys untuk bagian kestabilannya. Ya bener, rekaman kamera belakangnya Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Ya, jadi ini rekaman video sendiri bisa di 4K juga. Dan ini dia untuk hasil videonya 1080 30 fps ya posisinya nih. Smooth apa enggak ya teman-teman bisa lihat langsung ya. Coba fokus apa enggak ke A52 dan oke. Kayak lagi sip. Jadi segitu aja untuk tes daripada kamera belakangnya Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Bisa juga di slider nih zoom maksimal hingga 6 kali gitu teman-teman. Contoh rekaman kameranya Redmi Note 10 Pro ini pakai yang 4K. Astaga, warnanya tajam banget ya. Kalau gua ngeliat di sini karena kan perpaduan layar yang sudah AMOLED. Tapi nanti realnya bakal teman-teman bisa langsung aja komentar di bawah ya. Hai, apa ngomongnya ya? Oke, jadi ceritanya kita tuh tadi udah habis mampir gitu guys ke Mister Bekasi dan untungnya itu sepi, jadi gue berani gitu ke sana dan cara ini dia smartphone-nya. Jadi mari aja langsung kita menuju ke studio. Gitu ya. Dan kesimpulan akhirnya, masih aja ngebandingin sama Poco X3 Pro sih guys. Jadi sebenarnya sih balik ke kalian kebutuhannya tuh yang kayak gimana. Beda orang bakal beda kebutuhan. Kalau misalkan kalian mau dengan performa yang ngebut tanpa mikirin tampang, ya si Poco X3 Pro ini bisa jadi pilihan. Tapi kalau misalkan kalian mau cakepnya yang merata ya di segala lininya, ya Xiaomi Redmi Note 10 Pro ini bisa jadi pilihannya. Jadi sesuai aja dengan kebutuhan dan juga selera kalian ya guys. Tapi yang pasti aja ini gokil banget sih di budget 3 jutaan, sesuatu banget. Kalian dapetin layarnya sudah Super AMOLED, refresh rate di 120 Hz ya, baterainya gede, desainnya pun elegan sekali ya, NFC pun hadir. Terbilangnya hampir sempurna lah si Xiaomi Redmi Note 10 Pro ini, asalkan dengan catatan yang tadi gue sebutin itu teratasi lah ya, kayak experience yang tawarin biar lebih asik aja. Ya udah, sekian dari gue, terima kasih buat kalian sudah nonton sampai akhir video. Kalau kalian sudah pernah pakai HP ini, boleh banget ya share di kolom komentar biar teman-teman lain bisa saling baca nih, saling sharing ke depannya. Ya udah, sekian dari gue lagi dan saatnya bilang see you, bye bye.